Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Ayat 33-37. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Perikop Injil hari ini dimulai dengan pernyataan Yesus kepada murid-muridnya. Dia berkata, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Murid-murid tidak mengerti dan belum sanggup mengerti dan tidak berani bertanya untuk mengerti. Mereka seperti orang yang di bawah sadar tahu bahwa sesuatu mengancam cita-citanya, sehingga di bawah sadar memilih untuk tidak tahu. Soalnya pernyataan ini sungguh tidak masuk akal bagi para murid. Mereka tidak mengerti karena bagi mereka Yesus adalah Raja yang penuh kuasa, sebab dia mampu melakukan banyak mukjizat. Para murid berpikiran bahwa Yesus adalah calon Raja penguasa Israel yang akan mengembalikan masa keemasan Israel seperti pada zaman Daud. Jadi menurut mereka, tidak mungkin Yesus akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Sepertinya mereka asik dengan kebesaran Allah, tetapi tuli terhadap jalan rendah yang ditempuh Mesias. Para murid memahami kedatangan Yesus sebagai pemimpin politik. Dan karena itulah di tengah jalan mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Hal ini semakin jelas menunjukkan bahwa mereka mengikuti Yesus semata-mata demi kedudukan dan kekuasaan duniawi saja. Dari awal mereka sudah saling memperebutkan posisi. Melihat perselisihan ini, Yesus meluruskan pemahaman mereka. Katanya kepada mereka, "Jikalau seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah dia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Ia lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata,
Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Seorang anak kecil menggambarkan orang yang powerless, orang yang tidak punya apa-apa secara duniawi, orang yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain atau tidak berdaya. Namun seorang anak kecil itu mendengarkan orang lain dengan tulus. Demikian juga ketika diperintah orang yang lebih tua, anak kecil itu akan menjalankannya dengan polos. Jika dilihat dari pengertian orang besar, mungkin dia menjadi orang yang bodoh. Namun, dalam pengertian Kristiani, ketulusan dan kepolosan itu diperlukan untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Dalam dunia Kristiani, Yesus mengajarkan bahwa kebesaran seseorang ditentukan oleh bagaimana sikap hatinya. Bisa jadi mereka dianggap paling kecil di dalam kehidupan masyarakat, dan justru dialah yang paling banyak berbuat kebaikan dan membantu sesamanya. Membantu bukan hanya sekedar dengan barang, namun mau mendengarkan sesamanya adalah bagian dari membantu sesama. Seorang anak kecil akan lebih mudah diberitahu dan diberi pengertian tentang sesuatu, dan dampaknya akan besar untuk hidupnya ke depan. Sementara seorang dewasa belum tentu mudah menerima masukan dan mendengarkan orang lain. Konsep tentang menjadi yang terkecil memang sulit kita pahami. Bagi Yesus, seorang pemimpin itu bersedia melayani, bukan memerintah dan menggunakan posisinya untuk minta dilayani. Sungguh berbeda dengan konsep dunia. Yesus ingin murid-muridnya memahami bahwa menjadi yang terbesar itu bukan soal posisi, melainkan soal fungsi. Untuk menjadi yang terbesar justru harus dimulai dari menjadi seorang hamba atau pelayan bagi sesama. Dengan kata lain, siapa yang ingin menjadi pemimpin atau yang terkemuka, dia harus rela menjadi hamba terlebih dahulu. Tuhan tidak pernah melarang kita memiliki impian, cita-cita, harapan, atau ambisi yang besar. Tuhan tidak pernah melarang kita memiliki tekad yang kuat untuk menjadi yang terbesar. Tuhan tidak pernah melarang. Asalkan impian, harapan, dan ambisi itu dapat menjadi motor penggerak yang mendorong kita untuk maju dan menjadi lebih baik. Namun, kalau ambisi dan keinginan tersebut mulai mengarah ke negatif dan bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu yang patut diwaspadai.
Bacaan Injil hari ini memberikan pelajaran bagi kita semua untuk mau merendahkan diri dan tulus hati dalam menjalankan pelayanan. Setiap pelayanan yang kita lakukan bukan untuk mencari popularitas diri atau mencari identitas diri, tetapi demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Yang terbesar dalam pandangan Tuhan bukanlah mereka yang mempunyai kemampuan luar biasa, tetapi yang mau melayani, merendahkan diri, dan mau berkorban bagi sesama dan Tuhan. Berarti menjadi orang yang terbesar sangat ditentukan oleh kualitas hidupnya sendiri. Orang-orang yang hatinya tulus, rendah hati, bersih, dan apa adanya dengan Tuhan seperti seorang anak kecil, itulah yang Tuhan cari.